Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat ya. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pencak silat, kemudian tentang variasi gerak dasar non-lokomotor. Nah, anak-anak seperti biasa, mari kita berdoa ya untuk memulai belajar kita hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, olahraga pencak silat ini merupakan salah satu olahraga yang termasuk pada olahraga bela diri. Variasi gerak dasar non-lokomotor pada sikap kuda-kuda. Nah, gerakannya apa saja ya variasinya? Satu, yaitu kuda-kuda depan. Nah, anak-anak bisa lihat pada contoh di sini ya. Anak-anak bisa bersiap ya. Sikap siap dalam silat contohnya seperti ini. Kemudian anak-anak mencoba untuk melakukan kuda-kuda depan seperti ini. Nah, kaki kanan ya dari rapat tadi ya. Kemudian maju, kemudian lutut agak ditekuk ya. Pandangan tertuju ke depan. Ini adalah untuk kuda-kuda depan. Selanjutnya anak-anak adalah untuk kuda-kuda belakang. Nah, berbeda dengan kuda-kuda depan tadi, kalau kuda-kuda belakang berarti salah satu kaki yang ditarik ke belakang seperti ini. Begitu ya anak-anak? Bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, selanjutnya ada kuda-kuda samping. Nah, kalau kuda-kuda samping yang dipindahkan kakinya adalah kaki bagian samping. Contohnya kaki kanan. Nah, kaki kanan ditekuk, kaki kiri agak lurus ya. Kedua tangan di depan dada, pandangan selalu tertuju di depan ya untuk bersiap. Kemudian ada lagi kuda-kuda tengah. Nah, untuk kuda-kuda tengah anak-anak, kuda-kuda ini dilakukan dengan kedua kaki ditekuk ya, seperti melakukan gerakan keseimbangan di tengah ya. Kedua kaki ditekuk, kedua tangan bersiap mengepal, pandangan tertuju di depan. Begitu anak-anak. Nah, masih ada lagi yaitu kuda-kuda silang. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Nah, namanya saja sudah kuda-kuda silang, pasti kakinya disilangkan seperti ini. Nah, jadi kaki kiri yang bergerakkan menuju ke belakang menyilang seperti ini. Begitu anak-anak? Ya, bisa dimengerti ya untuk kuda-kuda silang. Nah, kemudian masih ada lagi variasi kuda-kuda berikutnya yaitu kuda-kuda silang depan. Kalau tadi silangnya ke belakang, nah sekarang silangnya ke depan. Nah, jadi kaki kanan yang dipindahkan ke depan menyilang dan memasang kuda-kuda seperti ini. Begitu anak-anak untuk kuda-kuda ya. Berbagai jenis variasi gerakan kuda-kuda pada silat. Bisa dimengerti ya? Baik, jika bisa dimengerti, selanjutnya kita lanjutkan untuk variasi gerak dasar non-lokomotor pada sikap tegak. Nah, baik anak-anak, untuk sikap tegak ini ada 4 jenis. Yang pertama, sikap tegak seperti ini ya, biasa, kedua tangan lurus, kaki tumit rapat, pandangan ke depan. Kemudian variasi sikap tegak yang kedua, kedua tangan mengepal di samping, kaki agak dibuka selebar bahu. Kemudian yang ketiga, ya, kedua tangan bersiap mengepal seperti menjaga diri, bersiap untuk melakukan serangan, ya. Kemudian yang keempat adalah variasi sikap tegak dengan kedua tangan menyilang seperti ini. Nah, masing-masing kegunaan sikap tegak ini tentu ada kegunaannya. Nah, apakah anak-anak tahu? Nah, baik jika tahu, coba sampaikan di kolom komentar ya. Nah, contohnya untuk sikap tegak ini bisa digunakan ketika apa? Sikap tegak yang ketiga ini bisa digunakan untuk apa? Kemudian yang kedua ini untuk apa? Dan yang kesatu untuk apa? Nah, begitu. Dan selanjutnya ada materi untuk variasi sikap tegak ini. Ada 4 jenis tadi ya. Kemudian yang berikut ada variasi gerak dasar non-lokomotor pada pukulan.
Nah, dalam pukulan ini merupakan salah satu jenis serangan anak-anak. Nah, variasi gerakannya apa saja? Yang pertama adalah pukulan lurus. Nah, caranya bagaimana? Anak-anak bisa melihat pada contoh di sini, seorang anak bersiap ya memasang kuda-kuda tengah, kemudian melakukan pukulan lurus ke depan. Nah, perhatikan kepalan atau tangannya, posisinya seperti apa di sini ya. Begitu. Nah, tangan kiri tetap berjaga, kemudian salah satu tangan ya, karena tangan kanan yang digunakan untuk memukul, maka tangan kanan yang diayunkan. Lalu kaki kiri agak ditekuk seperti ini dan pandangan tentunya tertuju ke depan. Nah, ini untuk pukulan lurus menggunakan tangan kanan. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba juga untuk tangan kiri ya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah pukulan lurus ada lagi pukulan tegak. Nah, pukulan tegak ini caranya hampir sama dengan pukulan lurus, hanya posisi tangan kepalan yang agak sedikit berbeda, yaitu seperti ini. Nah, jadi tegak itu ya untuk kepalan tangannya bisa anak-anak lihat dan bisa bedakan dengan yang lurus tadi ya. Begitu caranya hampir sama anak-anak. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah pukulan bandul. Pukulan bandul ini bagaimana? Nah, anak-anak tahu bandul ya. Nah, bandul itu kan seperti diayun ya. Nah, caranya anak-anak bisa lihat pada contoh di sini. Nah, begini. Ulang, bersiap, lalu diayunkan tangannya dengan arah dari bawah kemudian naik ke atas. Begitu ya untuk bandul anak-anak. Masih ada lagi yaitu untuk pukulan lingkar. Nah, pukulan lingkar ini tentu arah pukulan atau ayunan tangan melingkar. Bisa anak-anak lihat di sini ya. Nah, ulangi lagi ya. Tangan melingkar diayunkan sehingga seperti ini ya, arah ayunannya bisa anak-anak lihat di tanda panah ini. Nah, begitu anak-anak untuk berbagai variasi pukulan pada pencak silat. Bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, kita lanjutkan sekarang untuk variasi gerak dasar non-lokomotor tendangan sekarang. Nah, anak-anak untuk tendangan ini ya ada beberapa jenis variasinya, yaitu yang pertama tendangan lurus. Nah, tendangan lurus ya, pertama anak-anak bersiap untuk melakukan tendangan lurus, lalu silahkan melakukan tendangan kurang lebih seperti ini ya. Angkat atau luruskan kaki ya dengan diawali menekuk kaki dulu ya. Kemudian luruskan. Nah, dan arahnya bisa anak-anak lihat ayunan kakinya ya. Seperti pada panah di sini. Ini untuk tendangan lurus, dan perhatikan pula untuk telapak kakinya posisinya tegak lurus ke depan seperti ini. Begitu anak-anak untuk tendangan lurus. Selanjutnya ada tendangan melingkar. Nah, sama halnya dengan pukulan melingkar tadi. Sekarang untuk tendangan melingkar ya, caranya yaitu anak-anak bisa lihat di sini dengan melakukan tendangan menggunakan salah satu kaki seperti ini, namun arahnya adalah melingkar seperti pada panah di sini ya, ayunan kakinya ya. Nah, seperti itu untuk gerakan ayunan kakinya melingkar sesuai dengan panah. Dan selanjutnya ada tendangan samping anak-anak. Nah, untuk tendangan samping ini anak-anak bisa lihat ya, mulai dari siap, nah kemudian angkat kaki, lalu luruskan. Nah, dan ayun tentu arahnya dari samping di sini ya, ayunan kakinya. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Baik, jika bisa dimengerti, sekarang masih ada lagi tendangan T. Nah, untuk tendangan T anak-anak dimulai dengan mengangkat lutut setinggi sasaran seperti tendangan samping tadi. Lalu pinggul diputar ke arah samping dalam, dan gerakan tersebut diikuti gerakan telapak kaki berputar searah tendangan seperti ini. Nah, perhatikan pula telapak kaki yang digunakan ya, arahnya ke tegak atau horizontal seperti ini ya. Seperti huruf T begitu. Nah, begitu anak-anak untuk berbagai variasi tendangan. Sekarang kita lanjutkan untuk variasi gerakan dasar non-lokomotor tangkisan sekarang.
Nah, untuk gerakan tangkisan ini ada tangkisan dalam. Nah, caranya anak-anak yaitu dengan melindungi tubuh ya, dengan menutup seperti ini. Ya, ulang lagi ya. Bersiap lalu tutup. Nah, ini untuk tangkisan dalam. Lalu untuk tangkisan dalam ini perlu diperhatikan kedua kaki ya agak ditekuk. Ya, kedua tangan juga harus mengepal dan kuat agar tangkisan bisa berhasil. Lalu yang kedua ada tangkisan luar. Nah, untuk tangkisan luar ini tentu berbeda dengan tangkisan dalam. Nah, kalau dalam tadi ke arah dalam, kalau luar berarti menuju keluar seperti ini ya. Begitu anak-anak. Selanjutnya ada tangkisan atas. Nah, kalau tangkisan atas ini berarti menahan serangan dari atas dengan menggunakan tangan untuk menangkisnya. Nah, salah satu kaki bisa sambil dimajukan seperti ini sambil melangkah. Nah, begitu. Dan tangan satunya tetap pada posisi berjaga. Masih ada satu lagi anak-anak yaitu tangkisan bawah. Untuk tangkisan bawah ini anak-anak tentu menangkis dengan serangan yang datang dari bawah tentunya dengan menggunakan tangan seperti ini. Nah, begitu. Nah, begitu anak-anak untuk berbagai gerakan variasi tangkisan. Sekarang anak-anak yaitu variasi yang terakhir adalah variasi gerak dasar untuk non-lokomotor elakan. Nah, elakan ini ada elakan atas ya. Elakan atas berarti anak-anak menghindar serangan ya. Ketika ada serangan maka mengelak atau menghindar. Dan serangan ini serangan dari atas, elakan atas. Caranya bisa dilihat ya, contoh di sini. Nah, dengan menekuk tubuh bagian atas ya, seolah-olah menghindar. Begitu anak-anak. Kemudian ada lagi elakan bawah. Nah, untuk elakan bawah tentu anak-anak mencoba menghindar dari serangan dari bawah ya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, bisa anak-anak lakukan dengan menarik salah satu kaki ke belakang seperti pada panah di sini ya. Ulangi lagi, elakan bawah, serangan dari bawah, lalu anak-anak menghindar seperti ini. Nah, begitu. Selanjutnya ada elakan samping anak-anak. Nah, ketika ada serangan samping maka anak-anak menghindar atau mengelak. Nah, dengan elakan samping caranya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi anak-anak mencondongkan badannya ke kiri atau ke kanan. Intinya adalah ke samping. Nah, yang terakhir ada elakan berputar. Nah, elakan berputar ini berarti anak-anak memutar tubuh bagian atasnya ya. Seperti yang bisa anak-anak lihat di sini. Nah, ini arahnya bisa anak-anak lihat sesuai dengan panah. Jadi, tubuh mulai dari pinggang ke atas diputar ya. Memutar sesuai dengan panah yang Pak Guru tunjukkan di sini. Nah, begitu anak-anak untuk variasi gerakan elakan. Dan kita telah selesai untuk belajar kita tentang variasi gerak dasar non-lokomotor ini. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat dan ingat harus terus menjaga protokol kesehatan agar anak-anak senantiasa terjaga kesehatannya. Begitu anak-anak, salam sehat, salam semangat, salam PJOK.